Ya, selamat pagi untuk semua yang hadir pagi hari ini, maupun yang di rumah. Sekaligus selamat ulang tahun ke-25 untuk seluruh jemaat Grafe. Amin. Oh, puji Tuhan. Ya, sungguh. Wah, gara-gara COVID ini. Semuanya gara-gara COVID ini. Ya, kita jadi begini. Semestinya ini perayaan HUT 1/4 abad. Ya. Silver anniversary. Ya. Seharusnya sangat-sangat megah dan sangat-sangat kita syukurkan penyertaan pimpinan Tuhan. 1/4 abad. Ya. Grafe telah berdiri. Oke, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Lihat tema kita. Bersyukur untuk 1/4 abad dan semangat jangan kendor. Ini dipendekkan. Tadinya saya bilang bersyukur untuk 1/4 abad, namun pertempuran belum selesai. Maka jangan kendor. Mereka bilang kepanjangan. Ya sudah. Kalau panjangan ya kita potong di tengahnya. Oke, jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini saya mau khotbah panjang ini, karena 25 tahun punya saudara. Nggak main-main. Ya. Kepala Stephen bilang ini kita kurangin, nyanyinya dikurangin, saya bilang. Kenapa? Takut sembur-sembur COVID-19 ya, maka pakai masker gitu. Tapi kalau khotbah kan ya Anda boleh duduk tenang sampai jam 12 lewat, kira-kira kita sudah lapar gitu baru berhenti ya enggak? Oke? Siap-siap untuk hal itu. Nah, tema kita bersyukur untuk 25 tahun, 1/4 abad. Bersyukur. Namun pertempuran belum selesai. Pertempuran belum selesai. Ya. Semangat jangan kendor. Begini. Sebelum kita mulai baca Alkitab dan doa, saya mau yang di ruangan sana coba pindah ke sini, jaga ini. Yang masih kosong-kosong ini, saya nggak lihat mukanya, saya nggak enak khotbah, nggak lihat muka orang gitu loh ya. Coba pindah ke sini gitu. Sebagian. Ini masih di belakang sana ada yang belum terisi juga. Itu ya. Ayo, mari, ya, mari, ya. Saya nggak biasa khotbah nggak lihat muka orang gitu, ya. Oke, baik. Itu isi di situ, ya. Oke. Baris di situ, banyak baris itu, ya oke. Nah, saya mau yang ujung-ujung sana pindah ke dekat sini gitu. Ujung-ujung sana punya pindah ke dekat sini gitu. Ya, ujung-ujung di sana punya. Oke. Nah, mari kita membaca Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab kita. Bersyukur. Ayat yang paling indah. Saya membaca banyak ayat tentang bersyukur, kan biarkan ya. Saya membaca banyak ayat tentang bersyukur. Saya senang dengan 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sudah pasti dalam hal hari ini kita mengingat kasih karunia Tuhan yang amat besar. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami yang berkumpul di sini, maupun yang ada di rumah, dimanapun, Tuhan kami mohon kasih karunia-Mu yang telah menyertai Grafe 25 tahun, akan terus menyertai. Biarlah jemaat ini sungguh-sungguh berfungsi sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Tiap-tiap kami yang tergabung di dalamnya, yang sungguh-sungguh cinta kebenaran Tuhan, kamilah yang bertanggung jawab agar jemaat ini tidak kendor semangatnya. Terus ke depan. Tuhan tolong kami. Hari ini kami mau mengucap syukur dan menerima tantangan ke depan. Mohon kasih setia-Mu Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya hanya mau sampaikan 6 poin saja, tidak banyak-banyak. 6 poin. 6 poin banyak? Tidak banyak. Ya. Maksudnya puluhan poin. 6 poin saja. 3 poin mengapa kita bersyukur, saudara. 3 poin mengapa kita bersyukur. Yang pertama, kita bersyukur oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Tadi waktu nyanyi Gembala Stephen sudah menyinggungnya. Tanpa Yesus Kristus lahir di muka bumi ini, Grafe tidak mungkin ada. Dan kita tidak mungkin duduk di sini. Kita tidak mungkin ada jemaat. Tidak mungkin. Kalau Yesus Kristus tidak lahir, ya sekitar 2000-an tahun yang lalu, maka semua yang kita syukurkan hari ini tidak ada punya. Tidak ada gunanya semua. Nah, Yesus Kristus datang. Mengapa dia datang? Dia datang karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kami sangat tahu itu dan kami selalu katakan kepada Calvinis bahwa kami tahu kami tidak dapat menyelamatkan diri. Dan tidak ada satu manusia pun, a single person, yang sanggup menyelamatkan dirinya. Yang bisa menghapus dosanya sendiri. Tetapi masih bisa respon terhadap Injil yang diberitakan. Hanya tidak bisa menghapus dosanya sendiri. Ya. Manusia berdosa tidak mungkin ke sorga. Karena sorga maha kudus. Manusia berdosa tidak mungkin menghampiri Allah. Karena Allah maha kudus. Nah, dosa ini harus diselesaikan. Nah, inilah yang manusia tidak dapat lakukan. Mengapa? Karena Alkitab menjawab dengan tegas, upah dosa itu maut. Karena dosa hanya dapat diselesaikan dengan satu cara saja. Yaitu dosa itu dijatuhi hukuman, baru bisa selesai. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, itu bukan sembarangan doa. Bapa, sekiranya mungkin cawan ini berlalu. Sekiranya mungkin ada permohonan di situ. Have another way, ada jalan yang lain untuk keselamatan manusia. Untung Tuhan Yesus bilang, kehendak-Mu lah yang jadi. No other way, tidak ada jalan lain. Karena dosa tidak dapat diselesaikan dengan amal, dengan bertapa di gua, dengan segala macam usaha manusia tidak bisa. Karena dosa harus dijatuhi hukuman. Yesus Kristus harus rela naik ke atas kayu salib. Untuk menerima penghukuman. Atas dosa berapa banyak orang? Ngawur, atas orang pilihan. Alkitab menulis dengan sangat jelas. Atas dosa seisi dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dosa dari Adam sampai dosa manusia yang terakhir.
ditaruh ke atas kayu salib. Dijatuhi hukuman yang paling berat. Itulah dosa diselesaikan di situ. Dan kemudian Injil ditawarkan kepada semua manusia. Bahkan dihiperbolkan dalam dalam Markus pasal yang ke-16. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Termasuk cicak, ya, semut, semua yang ada di sekeliling di sini. Mereka pasti dengar. Cuma nggak ngerti. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Semua itu disetat. Dari keputusan Allah mengirim Yesus Kristus, Juru Selamat, ke dalam dunia. Dan itu terjadi di sekitar bulan Juni. Musim panas. Yesus Kristus dilahirkan di sebuah kandang kota Bethlehem. Luar biasa. Dan kita mengenangnya amat sangat. Itulah kasih karunia Allah yang paling besar. Paling besar. Kita sangat syukurkan itu. Kita syukurkan Injil bisa sampai ke telinga kita. Kita syukurkan ada orang-orang yang terpanggil, ada orang-orang yang terbeban untuk pergi memberitakan Injil. Kita syukurkan misioneri yang meninggalkan kampung halamannya, yang meninggalkan kenyamanan hidupnya. Mereka rela datang ke tempat-tempat yang terpencil. Mereka pergi ke Papua yang di sana penuh nyamuk malaria. Pergi ke Kalimantan, Afrika, di mana-mana. Dan Injil diberitakan. Saya sangat bersyukur, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya dilahirkan di kota Sintang. Kalau Anda lihat di mana Sintang, Anda cari di Google Map, ya, itu hampir di tengah-tengahnya Pulau Kalimantan. Bersyukur kepada Tuhan ada misioneri sampai ke sana. Dan saya bisa mendengar Injil dan diselamatkan. Oh, itu syukur yang luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di manakah Anda mendengar Injil dan bisa diselamatkan? Anda bersyukur atas itu. Tidak ada syukur yang lebih besar, yang lebih agung, lebih penting daripada syukur di mana kita diselamatkan, saudara. Injil sampai kepada kita, kebenaran Alkitabiah yang persis seperti yang disampaikan di dalam Alkitab bisa sampai kepada kita. Dan kita tidak berbuat apa-apa untuk keselamatan kita. Tidak ada. Hanya bilang, yes Tuhan. Yes. Ada orang tanya kepada saya waktu Kamis malam. Kan diperlukan iman katanya untuk bertobat percaya kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan. Iman itu kan perbuatan. Saya bilang iman buat apa? Ya. Terima hadiah dikasih kue masih mau keluar sedikit tenaga untuk bawa kuenya ya sampai ke dapur. Tapi beriman hanya sesuatu di hatimu berkata yes. Barang siapa yang percaya di hati dan mengaku di mulut akan diselamatkan. Percaya di hati dibenarkan. Dan mengaku di mulut diselamatkan. Dibenarkan. Hanya di dalam hati mengaku yes. Engkau orang berdosa. Yes. Yesus Kristus mati bagi kamu di atas kayu salib. Menanggung semua dosa kamu. Kamu menerimanya dengan segenap hati. Yes. Itu cukup. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tidak ada jasa manusia. Tidak ada jasa manusia. Manusia hanya perlu hatinya ya, menanggapi saja. Jadi, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Poin 1. Kelahiran Yesus Kristus. Dan pemberitaan Injil selanjutnya. Ke berbagai daerah. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, sampai ke Kalimantan, ke Papua, ke Jawa, kemana-mana, ke Afrika. Injil diberitakan. Oh, kita syukurkan.
Terlebih lagi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita mempunyai bagian di dalam pemberitaan Injil itu, kita mempunyai bagian di dalamnya. Apapun bagian itu saudara, apapun. Ya, Anda terlibat menjadi pemberitanya, puji Tuhan. Anda terlibat menyogongnya secara dana, puji Tuhan. Ya, pemberitaan Injil itu perlu dana cukup besar saudara. Ada orang sampai di Facebook, di WA segala macam. Tidak perlu kasih persembahan katanya. Tuhan tidak perlu uang kamu. Iya betul sih. Tuhan mau pergi ke Alfamart. Ngawur dah. Ini kan bodohnya minta ampun. Ya enggak? Tuhan tidak perlu uang kita. Tapi pekerjaannya. Ya, itu tidak mungkin bisa kirim orang ke Papua, ke Sulawesi, ke Kalimantan. Dan suruh dia berenang habis dimakan ikan hiu. Di lautan sana. Mustahil. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya katakan kita lebih bersyukur lagi kalau kita ada ambil bagian di dalam pemberitaan Injil. Setelah kita diselamatkan saudara, setelah kita diselamatkan, engkau diam saja, tidak terlibat sedikit pun. Wow, shame on you. Orang Amerika bilang, malulah kamu sebagai orang Kristen kalau Anda sudah diselamatkan. Dan Anda pikir Anda diam saja. No. Kita harus ikut ambil bagian. Supaya orang lain bisa diselamatkan. Apapun bagian itu saudara, yang kamu bisa. Ya. Oh Pak Siahan bisa. Berdoa terus Pak ya. Berdoa untuk saya. Berdoa untuk kita semua. Ya toh? Berdoa. Perlu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Poin yang kedua. Ya. Poin yang kedua, saudara. Poin yang kedua. Kita mengucap syukur. Tahu mengucap syukur apa? Kita mau mengucap syukur, sebenarnya banyak sekali alasan kita mengucap syukur. Tapi hari ini saya ingin mengajak Anda mengucap syukur khusus untuk pahlawan-pahlawan iman yang gagah perkasa, yang mempertahankan iman sedemikian rupa, mempertahankan kebenaran sedemikian rupa. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bisa saja Injil diluncurkan di Yerusalem, terus ke Samaria, ke Yudea dan sampai ke ujung bumi, tetapi iblis tidak tinggal diam. Iblis mau berusaha supaya Injil itu dihancurkan. Iblis berusaha supaya orang-orang yang percaya kepada Injil ditakutin dan mereka dibunuh, diintimidasi dan lain sebagainya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur. Bersyukur apa? Pahlawan-pahlawan iman. Pahlawan-pahlawan iman yang bukan gugur sebenarnya. Mereka bukan gugur. Pahlawan-pahlawan iman yang berani mempersembahkan kepala mereka. Tubuh mereka. Wah, jumlahnya enggak habis-habisnya saya sebut saudara. Enggak akan habis-habisnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di renungan This Day in Baptist History, tanggal 16 Januari, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu tanggal 16 Januari 1533, seorang wanita, nama lengkapnya Celestine Jane Reesink, di kota Amsterdam, ditangkap ya, karena dia tidak setuju dengan pembaptisan bayi. Tidak setuju. Dia ditangkap. Cukup lama mereka kurung dia. Cukup lama. Ya. Dan sampai pada tanggal 16 Januari 1533. Pada tanggal 16 Januari 1533, Felicitas terlihat sedang mendekati panggung eksekusi. Tempat ia akan dibakar dengan mengenakan sebuah gaun yang bersih dan celemek putih. Seolah ingin menunjukkan dengan pakaian luarnya
betapa murni dan benarnya seorang pelayan Kristus seharusnya dihiasi secara batinia untuk menyenangkan mempelai sorgawi, Yesus Kristus. Api mulai melalap dia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Felistis dibakar hidup-hidup 16 Januari 1533. Wanita lagi, Joan Butcher, adalah seorang Inggris. Ya. Dia terkenal baik zaman Henry VIII dan Raja Edward VI. Joan ditahan pada bulan Mei 1549 dan diinterogasi dengan kejam. Ia ditanyain ulang. Bukan cuma diinterogasi kayak ditanya-tanya begitu. Ditaruh di atas rak, ditarik sampai sambungan-sambungan copot. Itu siksaan yang paling mengerikan. Dibujuk, diancam, tetapi ia tidak mau bergeser dari imannya. Seluruh usaha sia-sia adalah sebuah penyelewengan besar pemakaian wewenang. Kalau dia adalah seorang wanita yang bodoh, sebagaimana mereka berdalih, mereka tidak mendatangkan kehormatan bagi diri mereka sendiri. Menghabiskan 18 bulan waktu mereka untuk membujuk dia, untuk berargumentasi dengan dia, dan semuanya gagal. Akhirnya pada tanggal 2 Mei 1549, Joan Butcher dibakar hidup-hidup. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sungguh masih ada. Masih ada. Ini laki-laki. Hans Mandemaker adalah seorang gembala. Ditangkap bersama satu orang diakennya yang bernama Julian Rakes dan seorang jemaat yang bernama Eustachius Cutter. Rupanya diaken kena tangkap juga Pak Ori. Dan jemaat juga kena tangkap gitu. Wow. Ya, luar biasa. Setelah ditahan sedemikian lama, dibujuk supaya menyangkali ketetapan hati mereka. Tahu kesalahan mereka apa? Wow. Kalau mereka menghabisi nyawa orang seperti para yang begal-begal itu, mungkin masyarakat akan berkata, oh ya, pantaslah, ya, pantaslah. Tapi kesalahan mereka itu hanya tidak mau percaya bahwa roti sudah didoakan jadi daging Tuhan Yesus. Sesederhana itu yang ditekankan oleh gereja yang alamatnya di Roma. Roti didoakan berubah jadi daging Yesus. Mereka bilang nggak mungkin. Itu tetap roti kok. Itu hanya simbol. Mereka dibujuk berbulan-bulan. Ya. Dan mereka tidak mau berubah. Tidak mau berubah. Akhirnya tanggal 13 Juni 1560, dua orang ini diaken
sama satu orang jemaat. Dijatuhin hukuman dipenggal kepalanya. Yang pertama dipenggal adalah kuter. Langsung kepalanya putus. Diaken Jurian Rek. Katanya, saya bacakan. Waduh. Jurian Rek melangkah menuju ke tempat kepalanya akan dibegal dengan gembira. Sambil berkata, disinilah saya meninggalkan istri dan anak, rumah dan barang-barang, tubuh dan hidup ini demi kebenaran Allah. Dan mempersilakan Algojo memenggal kepalanya. Waktu baca ini saya tanya Simo. Ya. Kalau saya mau dipenggal, saya bilang saya tinggalkan istri, ya, anak dan barang-barang. Gimana? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Oh, satu lagi terakhir. Kalau saya teruskan menceritakan martir-martir hebat, saudara, kita bisa kelaparan. Ya. Yang keempat, orang namanya Jos Verbeek. Jos Verbeek. Jos Verbeek dieksekusi pada tanggal 7 Juni 1561. 1561, 7 Juni. Katanya, ya, Algojo hendak menutup mulutnya dengan sebuah ikatan untuk mencegah dia berbicara lagi. Karena dia berbicara terus. Dia menyampaikan kebenaran terus. Jadi mereka pusing. Mereka coba mau tutup mulutnya. Meskipun demikian, mulutnya diikat gitu. Ya, kalau kita pakai masker aja, masih bisa omong. Diikat. Namun demikian dia masih berseru-seru. Katanya apa? Oh Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Si Algojo melakukan tugasnya dengan takut dan gemetar. Algojonya gemetar, saudara. Ya. Ketika api dinyalakan, ya. Ketika apinya dinyalakan, Verbeek berseru, Bapa Surgawi, ke dalam tanganmu kuserahkan rohku. Tahu nggak? Sebelum itu begini. Dia bilang gini. Sebelumnya, saudara-saudara sebangsaku yang kukasihi, aku telah tinggal di sini 11 tahun dan tidak ada seorang dapat memberikan keluhan tentang aku karena aku tidak berbuat salah kepada siapapun dan hidupku dan pengajaranku sejalan dengan firman Allah. Satu orang dari keramaian teriak, itu benar. Polisi cari-cari siapa yang teriak itu. Nggak ketemu. Ya. Kemudian ya dia lanjutkan ini. Ya. Dia teriak lagi. Dia namanya ya. Itulah itu mah teriak seorang dan yang lain berteriak lagi. Jadilah seorang pemberani, saudara. Polisi cari yang mana lagi orang yang teriak itu. Nggak ketemu. Akhirnya mereka perlu cepat-cepat habiskan dia. Karena makin banyak yang akan ikut dia, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang nomor satu tadi, kita bersyukur. Karena Yesus Kristus datang. Dan Injil diberitakan. Sampai kita dengar. Yang kedua, kalau tidak ada orang-orang yang seperti mereka ini, Johann Burchard, ya Felix Tis,
dan lain sebagainya. Bisa jadi Injil yang benar, yang Alkitabiah sudah mati di abad yang ke-16, 17, abad ke-14 sudah tidak ada, saudara. Saudara sudah pergi ke gereja ngawur, yang roti didoakan jadi daging dan lain sebagainya. Ngerti nggak? Ngerti nggak yang di rumah sana? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Orang-orang pemberani inilah. Orang-orang pemberani inilah yang Tuhan pakai untuk menopang kebenaran. Dan mereka telah menumpahkan darah mereka juga. Kepala mereka dikorbankan. Oh, saya bilang saya kehabisan waktu untuk kasih tahu kalian berapa banyak. Ada satu lagi dibakar. Sudah jadi arang, kelihatannya udah gosong. Mereka kira dia sudah mati, saudara. Orang-orang pada sudah mau pergi. Dia bangun. Dan dia masih kasih tahu mereka, kalian harus bertobat, katanya. Wih, ngeri juga, orang udah hitam legam. Udah kayak arang begitu, dia bangun lagi, katanya. Habis dia ngomong begitu baru tumbang. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya sering kali membaca hidup mereka dengan air mata berlinang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ada satu orang ibu lagi. Suaminya sedang dipenjarakan oleh Raja Inggris. Ya. Dia hanya dibujuk bahwa jangan bicara soal baptis bayi salah. Baptis percik salah. Ya nggak mau. Istrinya datang. Tahu nggak Raja Inggris bilang apa? Begini kata Raja Inggris. Kalau ibu mau janji, membujuk suami ibu untuk supaya meninggalkan keyakinan keras kepalanya itu. Kalau ibu mau janji sama saya, dia bilang. Ini raja yang omong loh. Ibu boleh bawa suami pulang. Ajak dia pulang, bawa pulang. Tapi ibu itu omong apa tau gak? Ya raja, dia bilang. Aku tidak mungkin mau melakukan itu. Menjadi penggoda untuk dia meninggalkan keyakinannya. Saya lebih memilih membawa pulang kepalanya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya. Dia tidak mau janji sama raja. Dia pilih bawa pulang kepalanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saya katakan, seluruh isi sorga tertegun. Dan iblis merinding ketakutan. Ada orang yang sedemikian rupa imannya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tahu tidak? Tahu tidak? Seseorang mencapai iman seperti itu tidak terjadi dalam satu malam. Tidak terjadi dalam satu malam. Seorang Kristen yang masih hidup dalam dosa tidak mungkin begitu, saudara. Tidak mungkin begitu. Seorang Kristen yang masih menyayangi barang-barang materi, yang masih mau menikmati kenyamanan hidup di muka bumi, tidak mungkin seperti itu. Diaken itu. Yang dengan gembira berjalan menuju ke Algojo. Sambil berkata, aku meninggalkan istri, anak-anak, rumah, barang, semua. Demi kebenaran Allah. Silakan penggal kepala saya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin katakan kepada Anda bahwa iman yang segitu itu
tidak jadi semalam. Iman itu bertumbuh saudara, dia bertumbuh. Melalui pengenalan akan kebenaran. Setelah orang semakin mengenal kebenaran, dia akan semakin mencintai kebenaran. Ketika orang makin mencintai kebenaran, nah maka cintanya kepada dunia akan semakin berkurang. Dan kemudian cintanya kepada Tuhan akan semakin bertumbuh. Sehingga apa? Rasul Paulus berkata, saya lebih memilih sebenarnya pergi ke sana. Saya lebih memilih pergi ke sana. Iman yang demikian tidak terjadi dalam satu malam, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur ada orang-orang seperti mereka yang mempertahankan kebenaran. Saya ajak omong sama Simo. Bayangkan mereka keras kepalanya seperti itu. Ini kepala baja, bukan kepala batu, saudara. Ya. Kepala baja. Ya. Bukan kepala batu. Anda bisa bayangkan, ya toh, hanya menentang roti tidak berubah jadi daging. Itu tetap roti. Dipenggal kepala lo, nggak main-main lo. Ya penggal lah. Ya toh. Nggak tahu. Sekarang sana, ada ibu-ibu yang mungkin ibu bilang suaminya, lu jangan keras kepala kayak begini. Ya toh. Nggak gampang itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Luar biasa. Saya katakan. Kita bersyukur. Karena ada mereka ini. Injil dipertahankan dari generasi ke generasi. Generasi ke generasi. Sampailah kepada kita. Sangat bersyukur. Tuhan, saya sangat bersyukur. Ada mereka itu. Nomor 3. Kita bersyukur apa? Bersyukur atas adanya sebuah jemaat. Grafe. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Di sini maupun di rumah. Kalau tidak ada jemaat. Mengapa harus ada jemaat, Saudara? Mengapa harus ada jemaat? Wah, ini zaman internet, Pak Suhento. Semua orang bisa ikut di rumah. Kita ini cuma lockdown. Kalau enggak lockdown lagi ini, kalau virusnya lewat ini semua jemaat harus datang. Semua nanti orang jadi terbiasa semuanya di rumah. Cuma angkat kaki begitu, ngadap ke TV sambil beli ya toh kacang cap Garuda misalnya gitu yang sambil itu nikmati plak-plok gitu ya toh. Bahkan mau bangkit ke tong sampah saja nggak usah saya lempar kayak shoot bola basket gitu. Gitu begitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah kalau orang Kristen abad ke-16, abad ke-17, mereka lebih memiliki alasan yang masuk akal untuk tidak berjemaat. Karena nilai kepala mereka waktu itu, ya kalau mereka gagal berjemaat, maka kekristenan akan mati pada generasi mereka saja. Ya, kekristenan yang benar punah pelan-pelan. Punah. Hilang pelan-pelan. Dan tidak sampai ke kita. Enggak sampai ke kita. Nah sekarang kalau kita di abad 21 berbuat hal yang demikian, maka kita tidak mengestafetkan kebenaran kepada generasi yang berikut. Betapa kasihannya mereka lahir. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Menurut statistik, penduduk Eropa bukannya bertambah, menurun sekarang. Ya, Jepang punya penduduk juga mau menurun. Dan mereka panik pemimpinnya. Dari segi ekonomi itu akan gawat. Wah, saya membaca itu saya baguslah mereka tidak punya anak. Betul nggak? Daripada dia punya anak, ya, anaknya ngaur, ya toh. Pakai anting bukan di telinga, di hidung. Walah, ya toh. Lebih baik dia tidak dilahirkan daripada dilahirkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus.
Karena tidak ada lagi gereja yang benar di sana. Bagaimana? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya sering dapat WA, bahkan dapat SMS, Pak Suhento, ada gereja yang Alkitabiah nggak di kota ini? Saya di situ. Oh, saya bilang sorry, belum ada di situ. Lalu bagaimana saya ini Pak? Ya udah, saya bilang kau pindah ke Sunter. Atau pindah ke kota mana yang paling dekat yang ada di situ. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kalau engkau melahirkan anak, kalau engkau memilih tempat tinggal, dan tidak ada gereja yang benar di situ. Saudara, ya, Anda bisa bayangkan kalau anak kamu berakhir di neraka. Apa jadinya? Mengerikan sekali saudara. Lebih baik tidak dilahirkan. Betapa pentingnya sebuah jemaat. Tempat di mana kita memelihara kebenaran. Tempat di mana kebenaran ini kita estafetkan satu generasi ke generasi berikut. Ke generasi berikut lagi. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Iya. Ini saya lihat cucu-cucu saya menyanyi dengan mantap sekali. Oh Tuhan. Ya. Satu hal yang saya paling khawatirkan itu adalah mereka tidak diselamatkan, saudara. Yang paling saya khawatirkan. Oleh sebab itu pastikan ada gereja yang benar masih eksis berapa orang pun jumlahnya. Dan biarlah kita semampu kita mendirikan sebanyak mungkin jemaat lokal yang benar, yang Alkitabiah dimanapun kita bisa jangkau, kita bisa capai. Karena dengan berbuat demikian itulah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, maka keturunan-keturunan berikut bisa mendengar Injil yang benar dan mereka bisa diselamatkan. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya sendiri sangat bersyukur atas hadirnya jemaat Grafe ini. Ya, karena demi anak dan cucu saya juga. Nah, saya tidak tahu bagaimana Anda. Nah oleh sebab itulah jikalau Anda sadar ini penting dan jemaat itu sangat penting. Ya, kita harus berbuat sesuatu. Kita harus berbuat sesuatu saudara. Nah oleh sebab itu saya mau masuk 3 poin yang ke depan. Jangan kendur. Kendur ya. Ini memang tadinya saya mau kendor tapi di kamus bilang kendur ya. Ini bentuk bersaing. Sorga, surga ya. O sama U. Ini ya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kenapa pertempuran belum selesai? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Mungkin ada orang bilang begini. Apa Suhento ini bertempur terus. Sukanya cuma tentara doang. Oh aduh. Untung saya bukan mantan tentara. Ya. Tapi saya kasih tahu Anda. Sejak Anda lahir itu bertempur. Mengapa? Bahkan pertempuran ideologi. Ya. Anda tahu nggak? Ya. Hitler bertempur. Jepang dengan jenderalnya bertempur. Dan sesudah Perang Dunia Kedua selesai, bertempur, komunis satu blok, gitu. Kemudian kapitalis, demokrasi satu blok, gitu. Soekarno dengan 6 orang pemimpin negara membuat non-blok, katanya. Ya. Dan akhirnya ngeblok juga, gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hidup ini memang blok-blokan sejak kau lahir. Ya. Kau berdiri di mana? Ya enggak? Karena ada banyak ide berterbangan. Komunisme begitu. Kapitalisme bilang begini. Yang komunisme mau habiskan yang kapitalisme. Yang kapitalisme yang mau supaya komunisme habis. Ya perang panas, perang dingin. Kacau balau. Ada satu orang berdebat dengan saya lewat WA. Tentang peristiwa 65. Saya bilang sekalipun keluarga saya sebenarnya menderita peristiwa 65.
G30S. Keluarga saya menderita amat sangat. Saya bilang, tapi masih lebih baik. Ya, masih ini dibandingkan the worst. Ya, better. Kenapa? Kalau tidak, mungkin Indonesia jadi negara komunis. Seperti Kamboja, Laos, Myanmar. G30S meletus. Amerika merilis dokumen-dokumen CIA waktu itu membantu. Ya. Mister yang banyak senyum itu. Selesai. Komunisme di Indonesia habis. Jadi sekarang mereka teriak-teriak ribut lagi, nggak ngerti. Saudara yang saya kasih, sejak kita lahir sudah tahu kita berperang dalam segala hal. Terlebih lagi dari segi rohani. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, begini saudara. Mengapa kita tidak boleh kendor kita punya semangat? Ya. Mengapa? Kalau kita kendor, situasi kita akan seperti di Eropa. Dan Amerika sekarang ini lagi kacau. Itu poin pertama. Ada banyak contoh. Kalau kendor apa yang terjadi? Wow. Sejak COVID-19 bahkan sejak Trump, saya banyak mengamatin Amerika. Sejak COVID ini. Lebih-lebih lagi George Floyd mati. Walah, Black Lives Matter. Ribut seluruh Amerika. Kenapa jadi kacau begitu? Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kondisi di Amerika gawat, sebenarnya gawat. Kenapa? Mereka yang kacau-kacau, yang ideologinya kacau-kacau itu, ya, Antifa, ya, antifasis, wih kacau sekarang. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpilihnya Trump, ya, itu berkat yang sudah tua-tua, hampir-hampir pikun, ya, terbangkitkan karena melihat generasi muda ini kacau balau. Tadinya di pemilihan umum yang lalu-lalu mereka tinggal di rumah karena sulit pergi ke TPS. Waktu pemilu yang lalu mereka sekuat tenaga bangkit, mesti ke TPS. Ini negara kita bakaran hancur. Tusuk. Trump menang. Menurut survei, yang di kursi roda kan nggak pernah disurvei, betul nggak? Yang tua-tua biasanya nggak survei. Menurut survei Hillary itu menang telak. Makanya sudah disiapkan bunga api segala macam itu. CNN sudah siapkan acaranya dan lain sebagainya. Tiba-tiba kalah. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mereka nggak bisa terima sampai sekarang. Kenapa bisa kalah? Kenapa bisa? Survei 60%, 40%, tapi kalah. Kenapa bisa? Itu yang saya bilang tadi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mengapa di Amerika hari ini banyak kekacauan? Mengapa kekristenan merosot? Karena gereja-gereja di Amerika semangatnya mulai kendor. Di masa-masa yang lalu tahun 80-an, 70-an. Pelajar dari berbagai negara seluruh dunia masuk ke sana. Sehingga apa? Penyembah patung yang perutnya buncit, penyembah bulannya, penyembah apa segala macam datang ke sana kuliah. Dan mereka pinter-pinter. Karena orang-orang juara di negaranya pinter-pinter dong, betul nggak? Sampai di sana mereka juga juara. Akhirnya mereka memenuhi kampus. Jadi dosen
Nggak pulang lagi. Ya, jadi dokter spesialis di berbagai rumah sakit. Hebat-hebat semuanya. Dan mereka tetap menyembah patung. Dan mereka tetap menyembah bulan, bintang, dan lain sebagainya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Orang Amerika kecolongan. Mereka tidak semangat. Mereka dulu pernah semangat kirim misi ke berbagai negara. Tapi sekarang orang tumpah ruah ke sana. Ini enggak diinjili, saudara. Justru orang yang datang tidak diinjili. Setelah mereka kuliah ke sana, kemudian dapat pekerjaan, kemudian jadi warga negara, kemudian mereka banyak yang menjadi dosen, kemudian mereka meracuni semua mahasiswa. Oh, ya. Anda tahu, kalau tahun 90-an itu masih anak muda, sekarang sudah enggak anak muda lagi. Orang yang pegang posisi. Enggak gampang itu digusur. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu tidak boleh kendor. Kita ada contoh. Oh, betapa orang-orang yang tadi saya bacakan riwayat hidup mereka ini semua di Eropa. Padahal di Eropa itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pertempuran rohaninya dahsyat sekali. Pun akhirnya apa? Sekarang hampir tidak ditemukan gereja yang Alkitabiah di sana. Adapun super tiny, kecil. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, ada contoh. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yang kedua apa tahu? Kenapa kita tidak boleh kendor? Yang kedua, kita ada di masa yang berbeda dengan mereka 1-2 abad yang lalu. Misioneri mereka pergi. Semangat mereka luar biasa. Wow, tinggalkan negaranya yang ada listriknya, ada lampunya. Pergi ke tempat yang apa? Lampunya pakai minyak, sumbunya diputer-puter. Wow, mereka bersemangat menderita. Semangat luar biasa, saudara. Semangat tidak kendor. Dan mereka lah yang telah membuat Injil didengar di Afrika, Asia, Amerika Latin, di mana-mana. Oh, banyak korban, saudara. Banyak korban. Ya, mereka dibunuh, dihabisin, banyak korban, saudara. Mereka bersemangat. Nah, kita beda zaman, saudara. Mereka menginjilin penduduk yang masih tinggal di pohon. Dulu ada namanya Doug Miller yang pernah nginap di sini. Dia datang ke sini, nginap di sini. Wah, saya tanya-tanya dia, mau kemana? Mau ke Papua. Oh, mau ke Papua. Ada apa? Mau mengenang, dia bilang. Sekian puluh tahun yang lalu, waktu masih muda, saya misioneri Papua. Oh ya, saya bilang. Oh, saya banyak dengar cerita dari dia. Wah, dia bilang. Saya bilang, paling seru apa? Waktu pelayanan tahun 70-an ya, 60 sekian. Di Papua 60 sekian. Dia bilang yang paling terkesan, menginjilin suku yang tinggal di pohon. Waduh, saya bilang gimana cara manjatnya? Enggak, dia bilang kita suruh dia turun. Nah, bagaimana? Mereka tidak ada kontak dengan suku luar katanya. Katanya mereka kalau ada mereka habisin. Waduh, bagaimana caranya kalian? Kami pakai pesawat Cessna. Ya. Puter-puter, lihat rumah mereka di pohon, betul pohon yang tinggi-tinggi lagi yang dia pilih. Wow, tinggi-tinggi pohonnya. Nah, mereka lihat, sembunyi mereka. Mereka pikir mau ditembak gitu. Kami putar lagi, mereka mulai keluar. Kami lambai-lambain tangan, mereka balas lambai-lambai katanya. Lambai-lambai. Ya, mulai ada kontak sedikit, mulai lambai-lambai.
Kami putar lagi hari-hari berikutnya, putar lagi lebih dekat ke pohon, lambai-lambai, kasih lihat. Oh, mereka lambai-lambai juga, makin ramai lambainya katanya. Makin ramai lambainya. Terus apa? Ya. Terus kami bawa katanya ini parang, kami bawa parang ya, diikat dalam goni gitu ya, itu. Terus kami lambai-lambai, kami lempar itu ya. Tahu nggak? Itu orang turun ke bawah. Apa sih yang dilempar? Lihat, oh parang bagus, pakai potong pohon, gitu. Ya, tahu nggak? Untuk meyakinkan mereka bahwa kami bukan musuh. Karena kalau musuh nggak mungkin kasih kamu parang untuk bunuh kami. Kami lemparkan mereka tombak, kami lemparkan mereka apa? Sehingga apa? Karena waktu pesawat kami lewat, mereka keluar semuanya, halo, begitu sudah senang sekali gitu. Baru kami kirim orang pribumi ke sana. Orang-orang yang kasih kalian parang itu, mereka mau datang ketemu kalian, boleh enggak? Oh, boleh. Mana mereka datang? Barulah kami datang ke sana. Barulah kami datang katanya. Dan mereka senang menyambut kami. Senang sekali. Ternyata kami bukan musuhnya. Oh, hebat sekali. Wah, saya sangat terkesan. Hari ini kau nggak ketemu orang di pohon lagi. Hari ini kita ketemu orang di kampus. Hari ini kita ketemu orang yang minimum saja sudah tamat SMA. Ya nggak? Kuliah S1. S2, S3, S cendol, dan seterusnya. Pemberitaan Injilnya beda. Dulu Injil begitu sederhana disampaikan, sederhana. Hari ini, dia ajak kau berdebat, saudara. Ya. Karena COVID nggak bisa debat hadap muka, ayo debat pakai Zoom katanya, dan lain sebagainya. Hari ini kita berhadapan dengan orang yang berbeda. Hari ini kamu mau bersaksi, kau bukan bersaksi orang yang belum pakai celana, saudara. Ya. Hari ini kau bersaksi kepada orang yang sudah bisa ajak kau debat. Situasinya berbeda. Ini yang bisa menyebabkan sebagian orang Kristen apa? Semangatnya apa? Kendor. Kenapa semangatnya kendor? Karena dia malas untuk belajar. Karena dia tidak mengequip, melengkapi dirinya. Sehingga nggak bisa jawab. Oh, terlebih lagi sekarang dipusingkan. Dipusingkan apa? Dipusingkan dengan ini teologi. Ya. Teologi sekarang ini. Ampun deh Pak Soeharto, ya toh. Ampun deh sekarang ini. Teologinya ini gimana ini? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, poin nomor 3-nya, kenapa kita tidak boleh kendor semangat kita, adalah apa? Hari ini kita ditaruh Tuhan di sebuah masa yang sangat istimewa. Ini masa transisi menuju ke pemerintahan antikristus. Ini masa transisi menuju ke segala sesuatu akan bersifat kontrol. Dan handphone kita semuanya, saudara, itu awal startnya. Saya baru nonton di Paskan video pendek Jackie Chan. Wah, Jackie Chan ini kan terkenal. Jackie Chan ya, bicara. Tahu tidak, diulang. Penemuan apa abad ini yang paling membawa pengaruh pada kehidupan manusia? Banyak menyebut ini itu, dia bilang. Handphone. Wah. Oh ya, handphone telah melenyapkan tustel, ya, telah melenyapkan, bahkan menyelenyapkan diri kamu. Ya, kau hilang karena handphonemu.
Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Semua orang tengah benar. Nah kita ada di masa ini saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau hari ini Anda tidak mengikuti perkembangan teknologi dan waspada, dan kita bisa mengontrol diri kita hanya membawa, hanya mau menyimak, hanya mau menerima, hanya mau memakainya untuk positif saja, kau habis. Saya kasih tahu. Ya. Mana lagi sekarang ibu yang bisa kontrol anaknya nonton apa? Kecuali anak itu sendiri yang bisa kontrol dirinya. Wah, kita pusing dengan mahasiswa. Ya, mahasiswi. Ya, jam 10 harus tidur, ya kan? Pasti ada cara dia. Udah masuk dalam kelambu masih on. Dalam selimut aja masih bisa. Ya enggak? Oh, takut kedengeran yang tempat tidur sebelahnya. Headphone. Dia bisa nonton sampai pagi. Di RBC, wah itu lebih keras di sana. Hari Senin pagi serahkan handphone semuanya. Hari Jumat dikasih kembali semuanya. Oh saudara yang saya kasih dalam, akhirnya mahasiswanya punya penuh alasan. Kami mau ini, kami mau cek website, kami mau tahu Wikipedia, kami mau tahu informasi, ada banyak dari handphone. Wah, dosennya pusing juga. Gimana ini Pak? Kita kasih handphone mereka atau tidak? Saudara yang saya kasih dalam, kasih handphone mereka, tahu apa yang bisa terjadi? Lah ampun, ya dong. Kamu tahu nggak? Beda asrama putra sama asrama putri itu pohon-pohonan. Ya toh? Ya kan? Udah jam 11, jam 1 semua orang sepi, ya toh? Kau keluar di pohon itu ya, pohon jengkol sana itu saya tunggu. Kita puyeng. Bagaimana ini caranya? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk ke sebuah zaman di mana hanya orang yang bisa mengendalikan dirinya yang bisa bertahan dengan iman, dalam iman yang benar. Kita masuk ke situ. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau Anda tidak bersemangat untuk Tuhan, kalau Anda tidak bersemangat untuk kebenaran, kalau orang tua lemah, ya kendor dalam hal ini, anak kamu sangat disayangkan nanti. Oh saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita tidak boleh kendor saudara. Tidak boleh kendor. Karena pertempuran kita sebenarnya berbeda. Dan lebih mengkhawatirkan. Lebih berbahaya. Sifatnya berbeda hari ini. Zaman dulu kita tidak mau anak kita nonton. Kita tahu dia udah beli tiket. Kamu ke bioskop ya? Beli tiket ya? Wah midnight show lagi kamu. Waduh, kita tahu sekarang bukan midnight show ya. Udah subuh show. Karena ini aduh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini beda sekarang. Anda masuk ke masa yang berbeda. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya katakan semangat untuk kebenaran tidak boleh kendor. Tidak boleh kendor sedikit pun. Ya. Terlebih lagi sekarang ini teologi sedemikian rupa. Oh, variasi teologi. Ya, diversity, ya, semuanya. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita harus tetap semangat. Grafe muncul, grafe ada. Karena apa, teman? Kita harus berfungsi sebagai ini. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Ayat ini ada di sini. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu sekalian, kita kumandangkan isu-isu teologi, topik-topik kontroversial, supaya pencari-pencari kebenaran mereka bisa menemukan.
Untuk hal yang satu ini mana yang benar? Kita debatkan. Orang lain lockdown. Sebenarnya saya banyak menulis. Sekarangnya sebenarnya Pedang Roh edisi 04 harus terbit. Ya. Saya masih belum selesaikan. Kita sudah bikin banyak film semuanya. Saudara yang saya kasih dalam tanda. Mengapa? Fungsi jemaat tiang penopang dan dasar kebenaran. Kita mau. Kebenaran yang kita kabarkan. Berhamburan ada di Facebook, di YouTube, di mana saja. Pencari-pencari kebenaran zaman ini. Orang yang hatinya masih tulus. Mau mencari kebenaran. Mereka Tuhan akan tuntun mereka. Akan ketemu ya, website kita. Ketemu YouTube kita. Ketemu Facebook kita. Tergabung di dalam WhatsApp kita. Kita menjelaskan kebenaran kepada mereka semua. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Ini bisa jalan. Ya, ini bisa ada kalau setiap anggota yang tergabungnya. Kita semua bertekad. Semangat kita tak pernah kendor. Malah lebih semangat lagi. Amin. Semua sini amin. Ya. Tambah semangat atau kurang semangat? Hah? Tambah semangat. Yang di rumah bagaimana? Tambah semangat. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga. Terima kasih. Kami sangat bersyukur. Oh, banyak alasan kami patut bersyukur Tuhan. Tuhan, sambil kami bersyukur, kami harus bertekad ke depan. Ke depan Tuhan. Kami harus lebih bersemangat. Karena kalau kami tidak bersemangat, maka kami pasti akan habis. Dan generasi berikut akan kehilangan kebenaran untuk menyelamatkan mereka. Tuhan tolong kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin.